Edo, aku jatuh. But it's not falling in love. Kau kenapa sih? Semakin hari semakin membuatku bingung. Saat aku dengan ketenanganku, kau datang dengan misi memporak-porandakannya. Sesekali aku meladenimu dengan tujuan agar kau tidak menggangguku lagi, agar rasaku bisa pergi dengan tenang. Tapi itu tidak berjalan sesuai keinginanku. Malah kau makin menjadi. Nah, kalau aku telah masuk dalam canda tawamu, bukan, aku tertawa dan kau tertawa juga. Artinya itu canda tawa kita. Bagaimana ceritanya kau bisa mendadak cuek denganku? Itu menyalahi aturan. Kau harus tahu itu. Kau sadar tidak? Saat aku berada di dekatmu, kau asyik dengan temanku. Asyik dengan topik pacaran. Lihatlah aku. Aku yang pernah menyatakan isi hatiku padamu. Tapi dengan pedenya, kau membicarakan hal itu. Itu tidak lucu untukku. Aku malu padamu, Edo. Aku malu karena belum bisa menerima keadaan yang sesungguhnya dan sepenuhnya. 1000 kebencian akan sifatmu yang mengesalkan itu dikalahkan sebuah perasaan sayangku padamu. Dan kau harus tahu itu. Imbang ya? Apaan sih? Udah deh, menang 1-0 aja bangga. Kata siapa? Aku bosen nih, lihat tim kesayanganku menang terus. Tapi bagaimana? Sulit untuk mengalahkan tim Red Devils. Edo, udah ya. Lihat saja laga Liga Champions nanti. Santiago akan kebanjiran. Iya Edo, iya. Udah selesai ngomongnya. Edo tertawa bangga menertawai kekalahan tim kesayanganku. Itu bukan hal yang baru lagi di antara kita. Saling mengejek tim idola satu sama lain. Dan itu tidak ada habisnya, kapanpun dan dimanapun. Masih sayang sama Edo? Tanya seorang yang duduk di dekat meja guru, tepat di sampingku. Sebisa mungkin aku harus tenang, agar emosiku tidak meledak-ledak dalam jawabanku. Nggak tahu. Bisikku, sembari memberi isyarat. Edo belum beranjak dari sampingku. Edo aneh deh. Apanya yang aneh, sis? Masa pacarmu ngomong panjang lebar, balasanmu singkat gini sih? Kata Siska sambil menyodorkan handphone yang digenggamnya tepat di depan mata Edo. Itu gak aneh, tapi unik, katanya sambil nyengir kuda. Lalu cepat-cepat ia mengambil handphonenya dari tangan Siska. Siska memang suka meminjam-minjam handphone. Dialah yang paling update di antara 9 perempuan yang ada di kelasku. Aku cuma bisa diam jika sudah terlanjur terjebak di antara mereka. Kalau sudah topik tentang pacaran yang maju, aku lebih suka membuang muka. Beda dengan Edo,
yang justru pasang aksi. Meski tahu di antara pendengar itu ada seseorang yang sangat menyayanginya. Dan dia tahu orang itu. Dan itu aku. Setuju tidak kalau aku menyebutnya unik? Bukan aneh. Kulanjutkan bicaraku pada seorang yang masih setia di sampingku. Tentunya setelah Edo pergi. Oh iya, aku mau jalan-jalan ke pasar malam nih nanti malam. Berminat ikut? Sebisa mungkin aku harus bisa mengalihkan perhatian temanku yang kepo ini untuk tidak hanyut dan tenggelam begitu saja oleh cerita-cerita dan rayuan gombal Edo. Raut wajahnya begitu meragukan. Ya sudah, tak ada gairah lagi menunggu jawabannya. Aku beranjak dari tempat dudukku di meja guru ke meja sebelah untuk merapikan barang-barangku. Beberapa menit lagi, bel yang paling ditunggu-tunggu murid sekolahan akan berbunyi. Aku lihat Edo yang tidur di meja. Di kerumunan mereka yang gemar memainkan PES, game sepak bola. Edo, bangun dong. Lihat aku di sini. Bisikku lirih. Aku berharap lagi. Sesaat kemudian, aku sudah berada di tempat parkir. Aku mencari celah dari jajaran motor-motor yang terparkir rapi di sana. Aku sampai pada si merah, motor yang menemaniku dari kelas 1 SMP itu. Kulihat Edo sudah siap meninggalkan parkiran. Ragaku tergerak untuk cepat-cepat meninggalkan tempat itu juga. Kita terpisah di depan gerbang sekolah. Kali ini Edo ke arah selatan dan aku ke arah utara. Aku lirik laju motornya sekilas dan sudah tak terlihat lagi oleh spion motorku. Tanganku tergerak untuk memacu si merah agak cepat. Keringatku bercucuran. Panas sekali hari ini. Sekolah dan rumah sama saja. Bedanya cuma tidak adanya rival terpanas sekaligus sang penyejuk saja. Ya, Edo Sismanta. Kumasuki rumah yang masih sepi. Kakiku melangkah ke dapur, mengambil sebuah gelas panjang, lalu menuangkan air ke dalamnya. Kuteguk perlahan, tapi tetap saja tersedak. Ku ganti baju, lalu kuhempaskan ragaku ke tempat tidurku. Beberapa bantal bisu menyambutku. Terima kasih, ucapku dalam hati. Setidaknya kelelahanku akan hari ini berkurang. Tapi pikiranku masih dipenuhi Edo. Masih Edo. Tanganku tergerak mengeluarkan notebook dari dalam tasku. Kupasangkan earphone lalu aku mainkan lagu-lagu kesukaanku yang setia menghiburku. Tak terasa 2 jam sudah kulewati bersama lagu-lagu itu. Kutekan tombol home di layar iPhoneku. Sebentar lagi sudah 6:30. Aku berlari menuju halaman rumah untuk mengangkat jemuranku yang kuturunkan setibanya dari rumah. Aku berlari menuju kamar setelah ingat ada janji bersama temanku jam 6:30.
Tiba-tiba aku merasa kakiku menendang sesuatu. Perih. Saat kulihat, jari kuku tengah kakiku terkelupas. Darah mengalir agak banyak. Aku setengah duduk di tanah. Kutahan sakit itu sambil mengeram. Aku tidak hati-hati. Harusnya tadi aku tidak terburu-buru. Harusnya aku biarkan waktu perlahan membawaku meninggalkan tempat itu. Sama seperti aku yang terburu-buru menyatakan perasaanku terhadap Edo. Aku tak membiarkan waktu memberitahunya. Alhasil, sakitlah yang kudapat akhirnya. Tak jauh beda dengan sakit di jari kukuku saat ini.